Halo, what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel Kursi Plastik Merah. Hari ini kita akan unboxing dan mereview singkat sebuah produk dari Bandai, yakni 1144 High Grade Gundam EZ8. Jadi sebenarnya tampilan boxnya cukup mengkhawatirkan di bagian box bawahnya. Kayaknya kena banjir ini. Oke, sebenarnya ini saya beli setengah rakit dari ownernya. Jadi ini adalah rakitan owner bagian upper body, tangan dan juga kepala. Jadi ini belinya rada setengah second ya. Kenapa? Karena ya memang harganya lebih murah sih. Oke, jadi ini rakitannya cukup bagus. Ini bagian dada tengah belum dirakit kayaknya. Semoga aja masih ada dalam runner. Oke, runnernya sini sudah acak-acakan tanpa plastik lagi. Dan di sini ada apa ini? Ada semacam tali atau apa? Nanti kita lihat hasil jadinya dipergunakan seperti apa. Berlanjut, ini ada runner-runner yang sudah terpakai, stiker bagian mata yang sudah terpakai, dan juga ini ada armor putihnya. Ini putihnya rada putih-putih tulang ya, atau putih susu ya, rada ada kuningnya. Ada efek beam saber, berlanjut ada armor lagi. Kemudian kita dapat efek beam saber lagi, kayaknya kelebihan dia ngasih deh. Berlanjut polycaps. Ya udah, taruh udah gitu aja. Oke, berlanjut kita ada ini bagian backpack kalau nggak salah, sama shield, dan juga ada jari jemari dan juga rifle. Nah, di sini ada backpacknya, itu tas jingjingnya. Oke, tas jingjing. Berlanjut kita ada ini entah apa, pakai bagian lutut kayaknya. Oke, itu ada untuk unboxingnya. Mari kita rakit seperti apa jadinya. Nah, jadi sebenarnya hasil jadi setelah selesai dilanjut berrakitnya di bagian kaki dan juga backpacknya. Semua perakitan Bandai memang masih bisa dibilang oke-oke aja sih. Tanpa ada kendala sama sekali, baik snap-fit maupun moldingan. Oke, saya suka kit ini karena memang dari segi tampilannya dia terlihat seperti villain ya daripada protagonisnya. Dilihat dari matanya yang rada merah dan juga efek-efek di bagian kepalanya, kitanya cukup solid ya, walaupun dia pakai punggungnya kebesaran seperti itu yang di punggungnya, tapi kalau mau memposisikan dengan benar dia masih kuat berdiri. Nah, di sini di dagunya saya pakai stiker dan bagian kepala belakangnya juga stikernya. Ini hati-hati untuk di antena kepalanya. Untuk artikulasi bagian kepala masih bisa berputar sedemikian, mengangguk sedikit. Ya, standar lah untuk kepala HG. Kemudian berlanjut di bagian bahu bisa dikedepankan sedemikian. Cukup leluasa sih sebenarnya. Kemudian rendangan ke samping, ke atas maksudnya. Kemudian perputaran di bawah bahu dan tekukannya. Ini copot dulu kayak silnya dulu. Untuk tekukannya ini cukup bagus. Perputaran di bagian jari. Kenapa saya pakai ball joint? Kemudian ini apa namanya, ini pita yang kemarin saya perlihatkan. Kemarin tadi maksudnya. Ini di bagian dadanya masih bisa dicopot. Ini ada yang kapsulnya ada copot. Entah apa namanya. Ini kelihatan detailnya cukup bagus di bagian dadanya. Ya, kita tutup saja biar nggak hilang. Kemudian berlanjut di bagian pinggul, rada susah karena kebentur skirt depan dan juga belakangnya. Berlanjut di skirt depan bisa diindividualkan sebenarnya, cuma saya malas. Kemudian skirt samping masih bisa digerakkan. Kemudian agak bisa diputaran dikit. Kemudian skirt belakang ini mati ya, jadi nggak bisa bergerak dan bakal mengganggu artikulasi kaki untuk ke belakang. Perputaran di bawah, pangkal paha, tangan ke depan, ke belakangnya rada mentok, kemudian ke samping yang cukup leluasa. Tekukannya ya cukup oke lah untuk HG. Kemudian di sini di depannya ada gimmicknya sedikit, bisa direntangkan. Kemudian yang di belakang juga bisa, cuma dia mudah copot ya karena ini pakai ball joint. Kemudian kalau ditekukkan sedemikian ya masih lebih bagus ya daripada pakai armornya, jadinya kebentur di armor. Perputaran masih pakai ball joint. Di sini ada gimmicknya, di sini kita bisa store untuk beam sabernya kanan kiri ya.
Kemudian di sini untuk rivelnya rada susah dia pegang ya. Kayaknya itu ball jointnya rada kurang besar atau bagaimana. Jadi rada goyang-goyang tuh tangannya. Itu gimmicknya bisa dikebelakangkan. Nah di sini untuk di backpacknya sendiri ini sebenarnya bisa dicopot karena ini ada seperti ini ya, bisa digonta-ganti sebenarnya backpacknya kalau di manualnya ya. Cuma itu kayaknya dipakai di Gundam varian lainnya yang kotak putih itu. Kemudian ini apa namanya, talinya itu kalau kalian mau tanpa backpack itu kayaknya mengganggu misalnya, bisa kalian copot saja di situ. Dan pemasangannya juga nih cukup mudah ya, tinggal masukin saja. Juga ada slotnya di sana. Nah ini tuh bagian atasnya belum masuk bang. Ya itu udah masukin dulu. Oke, cukup secure, malah sangat secure sekali untuk di bagian backpacknya ini. Entah kegunaannya untuk apa, berat-beratin aja. Oke, tampilannya cukup mantap sebenarnya. Hanya saja menurut saya dia ini cukup kecil ya dibandingkan sepantaran GM-nya. Dia ini cukup kecil. Oke, untuk di shield sendiri kita dapat shield seperti ini tanpa ada gimmick sama sekali, hanya perputaran di pangkal gininya, slot maksudnya, slot yang di tangan. Kemudian kita dapat rifle tambahan seperti ini, dan juga efek beam saber. Kita dapat dua, nih kayaknya kelebihan kemarin dikasih sama sellernya. Kemudian kita dapat tangan setengah menggenggam yang untuk di bagian tangan kanan, dan full menggenggam rapat di bagian kiri. Oke, untuk aksesorisnya itu aja, dan kita dapat stiker di sini yang plastik ya. Ini bisa kalian tempelkan untuk mempercantik lagi. Oke, itu aja review nggak jelas daripada saya untuk HG1144 Gundam EZ08 dari Bandai. So see you in the next video and bye bye.